Shalom. Amin. Haleluya. Harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur dengan apa? Orang-orang yang mengucap syukur itu adalah orang-orang yang beria-ria di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak butuh uang saudara, tapi yang Tuhan butuh adalah hidupku dan hidupku kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Sebagaimana Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Karena Yesus mati, jadi hari ini kita menyongsong kematian Yesus Kristus. Apa yang kau balas membayar kasih Tuhan? Hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami kematian, tapi kalau engkau dengan saya masih ada, itulah kebaikan Tuhan. Amin. Daud adalah seorang raja yang besar, tapi ketika dia menari memuliakan Tuhan, dia tidak pusing dengan pembantu-pembantu yang ada, tapi dia tetap memuliakan Tuhan karena Tuhan itu ajaib. Tuhan itu perkasa dalam kehidupannya. Sehingga dia berkata bahwa dalam Mazmur 51 ayat 17-18, ya Tuhan, jamalah bibirku supaya aku persembahkan korban yang memuliakan nama-Mu, karena korban bakaran, korban sembelihan tidak engkau pandang. Amin. Hanya kita memuliakan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Haleluya. Hari-hari ini ada banyak orang yang merasa bahwa saya tidak pergi ke gereja, jadikan bahwa saya korban sudah ini. Saudara dengar baik, dalam firman Tuhan Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 berkata, jagalah langkahmu kalau ke tempat ibadah, menghampiri untuk mendengar yang lebih baik daripada mempersembahkan korban yang bodoh. Bagian ini membuat kami generasi muda tidak tinggal diam, karena Tuhan mengasihi engkau dengan saya. Mungkin hari ini ada banyak orang yang tidak pergi beribadah, sehingga firman Tuhan boleh turun di jalan-jalan, bahkan di pasar, karena Tuhan mengasihi engkau dengan saya. Tuhan tidak pernah melihat hutang dosa yang engkau lakukan, tapi Tuhan melihat ketika engkau mau kembali, maka Dia akan mengembalikan engkau. Dia akan taruh hati yang baru dan pikiran yang baru. Dia akan taruh di atas kehidupanmu dan kehidupanku. Sehingga hari ini jangan pandang kami generasi muda karena kami penuh dengan kelemahan, kami pandang Dia, Yesus, yang memiliki pekerjaan ini, karena Dia siap berbicara bagi engkau dengan saya. Haleluya. Firman Tuhan yang saya siapkan di sini terdapat dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dengan 8 dengan perikop dosa dalam jemaat. Ayat 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari malam ini, yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dengan 8. Rasul Paulus adalah seorang yang jahat, tapi ketika Tuhan pulihkan dia, maka dia boleh bangkit berdiri dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga salah satu bagian yang ditulis kepada orang-orang di Korintus. Orang-orang di Korintus ini orang-orang jemaat yang baru bertumbuh. Ketika Yesus dalam misi pelayanannya, Dia lahir di kanan Jahina Dina, dan Dia boleh bertumbuh dan Dia dibaptis, dan Dia melaksanakan misi Allah, yaitu melaksanakan pekerjaannya, tugas yang Tuhan berikan bagi dia, yaitu pelayanan sampai kepada kematiannya. Sehingga bagian itu terdirilah ketika dia mati dan dia bangkit, tersiarlah 12 murid untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga terdirilah jemaat-jemaat baru yang baru bertumbuh. Salah satunya jemaat di Korintus. Dan Rasul Paulus ini adalah salah satu orang yang ketika dia mendengar ada orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka dia lebih dulu ke sana untuk bunuh orang. Amin. Tapi ketika perjalanannya menuju pintu Damsyik, Tuhan pukul dia. Dia rebah dan dia jatuh. Dan dia berkata, ya Tuhan, siapakah engkau, ya Tuhan? Tuhan berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya.
Bagian itu ketika Tuhan nyatakan diri kepada Saulus, maka Saulus boleh bangkit dan menyuarakan kebenaran firman Tuhan, sehingga Saulus itu menjadi bagi kebenarannya. Amin. Sehingga salah satunya bagian yang kita dengar hari ini dalam Korintus pasal 5, 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dengan 8, dia berkata, buanglah ragi yang lama. Ragi yang lama itu apa? Kehidupan yang lama itu buang. Amin. Tapi pakai pikiran yang baru. Bukti waktu lalu engkau suka tipu-tipu istri, kau buang. Haleluya. Bukti waktu lalu engkau suka tipu-tipu suami, buang. Amin. Bukti waktu lalu engkau tipu-tipu orang tua, buang. Amin. Haleluya. Ayat 8 di sini dia berkata, karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama. Iya. Hari ini kita harus berpesta. Berpesta dengan apa? Bukan nanti ada acara dunia baru kita bergembira, tapi kita berpesta buat Tuhan. Karena ketika engkau melompat untuk Tuhan, keringatmu jatuh maka Tuhan itu. Amin. Ya. Saudara dengar baik. Ketika engkau hidup tidak mengasihi Tuhan, maka neraka itu akan menjadi bagian. Amin. Tapi ketika engkau hidup mengasihi Tuhan, maka surga itu akan menjadi bagian bagi engkau dan saya. Sehingga dia berkata, kerjakanlah keselamatanmu jika hari masih siang. Akan datang malam menjadi orang yang dapat bekerja. Siang berbicara tentang masih ada kekuatan ini. Apa yang engkau berikan bagi Tuhan? Malam berbicara ketika engkau sudah tidur di rumah sakit. Terlambat. Waktu yang banyak kepakai untuk apa? Ya. Yesaya bernubuat kepada bangsa Israel dalam Yesaya 55 ayat 6 dengan 7. Haleluya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Amin. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan rancangannya. Kembali kepada Tuhan karena dia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Anugerah ini masih meluas. Siapa yang mau datang? Tuhan tidak pernah melihat hutang dosa yang kau lakukan. Engkau jahat bagaimanapun, engkau pembunuh kah? Tapi ketika engkau menyadari dan engkau mau bertobat, berubah dari posisi yang satu dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kasih karunia Tuhan itu akan mengalir di atas kehidupanmu dan kehidupanku. Maka walaupun nasi dengan kosong kau tetap terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rasul Paulus juga tulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hari-hari ini banyak orang mengucap syukur ketika merasa bahagia, tapi ketika mengalami penderitaan ada banyak orang yang undur yang mempersalahkan Tuhan. Tapi dia tidak salah. Hari ini kita mengadakan hari di mana kematian Yesus. Dia mati karena engkau dengan saya, sehingga apa yang kau balas membayar kasih Tuhan. Hari ini mungkin engkau merasa bahwa saya hidup mungkin begini sudah, saya tidak bisa berubah lagi. Tapi tidak, di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ketika engkau mau kembali, maka dia akan kembalikan engkau. Dia akan taruh hati yang baru dan pikiran yang baru, dan rohnya akan dia taruh kepadamu. Haleluya. Minta maaf, kami juga koboi untuk panturi di pasar dalam itu. Tapi karena Tuhan, sehingga hari ini saya harus sampaikan firman Tuhan. Saya juga koboi dalam menjual ganja. Saya koboi, saya tinggal di pelayaran. Saya bernama lengkap Piturido Carlino Maniani. Dia selalu panggil saya Karman. Kalau mabok itu bapak dan mama pusing, pele sampai capek. Sucari tarik sampai ke rumah juga tetap loncat jendela lari karena manis dunia. Tapi apakah itu membuat Tuhan jauh dari saya? Tidak, Tuhan sayang saya. Sehingga Tuhan proses saya. Saya ditangkap tahun 2016 di kota Jayapura, ganja dan plastik. Saya bilang, Tuhan, saya mimpi ke apa? Dia mimpi apa? Nakal gitu. Di situ saya mulai merenungkan bahwa saya salah. Saya tidak bisa mengelak, saya salah. Hari ini saya bikin sama bapak dan sama mama kecewa. Tapi saya tidak tahu bahwa ada rencana Tuhan.
Sehingga berkata dalam Yeremia pasal 1 ayat 5, sebelum engkau menjadi titik darah dalam kandungan ibumu, aku telah mengenal dan telah menguduskan engkau dan telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Haleluya. Sehingga hari ini firman Tuhan yang datang bagi kita bahwa buanglah ragi yang lama, buanglah pikiran yang lama, buanglah tingkah laku yang lama. Haleluya. Hari malam ini engkau yang mungkin masih tipu-tipu suami, engkau bertobat dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan sayang engkau, sehingga firman itu datang bagi engkau dengan cara. Hari ini engkau yang masih tipu suami, lepaskan bagian itu dalam nama Yesus. Karena hari ini Yesus mati bagi engkau dengan saya. Amin. Rasul Paulus tulis bagian lain dalam Korintus juga berkata bahwa dia yang tidak berdosa dibuat dia berdosa, itu karena siapa? Engkau dengan saya. Amin. Sehingga dia berkata dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, baiklah marilah berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah bagaikan kermisi, salju dan bulu domba, hanya mendengarkan firman Tuhan, mengimani perkataan Tuhan, maka darah yang mengalir di Kalvari itu akan menyucikan engkau dengan saya. Hari ini yang berdiri dengan penyakit, dia siap menjamah, asal engkau percaya. Amin. Engkau mengimani perkataan-perkataan Tuhan. Berkata dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang sudah kita lihat. Amin. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Haleluya. Belum lihat tapi percaya. Amin. Karena iman, Abraham keluar dari tanah asalnya. Karena iman, dengan iman saja dikeluar dari keluarga. Karena iman juga Sarai yang tidak bisa punya anak. Haleluya. Karena firman Tuhan mencatat bahwa dia mandul. Dia sudah tidak bisa haid. Dia sudah tua. Tapi Yesus yang berjanji dia juga yang akan tepati karena iman. Amin, amin. Karena iman juga lah ketika Ishak lahir. Haleluya. Amin. Tuhan bilang kau korbankan kau anak itu. Abraham tidak ragu. Dibawa Ishak pergi. Ibu sembelih dia. Di situ baru Tuhan lihat bahwa Abraham tidak main-main dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Sehingga Abraham disebut bapa segala orang percaya. Karena dia tahu bahwa ketika Tuhan yang memberi, maka Tuhan akan berikan. Amin. Itu janji Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang yang menunggu janji Tuhan lama, sehingga ada banyak orang yang mundur. Ada banyak orang yang mempersalahkan Tuhan, marah, Tuhan tidak adil. Tuhan tidak lihat sapu hidup, kenapa saya begini saja? Kenapa sapu orang tua tidak lihat saya? Kenapa sapu rumah tangga hancur? Apakah Tuhan tidak lihat saya? Tuhan sayang engkau. Dia berkata dalam Yesaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Telinga Tuhan tidak tuli untuk mendengarkan seruan doamu, tapi yang memisahkan engkau dengan lariran Tuhan dan segala dosa-dosamu. Haleluya. Dia juga berkata bahwa upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Tuhan itu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Tidak banggakah engkau disebut orang-orang percaya? Ya. Hari ini saudara harus bangga karena engkau adalah anak pencipta. Amin. Hari ini anak bupati pasti dibangga sampai. Tapi engkau ini adalah disebut anak-anak raja. Sio, terbanggakah? Hari ini mungkin lingkungan tolak engkau karena keburukan hidupmu. Kompleks di mana engkau tinggal, mereka tolak engkau, tapi Yesus butuhkan tenagamu. Amin, amin. Amin. Haleluya. Yesus butuhkan pikiranmu. Datang kepada Dia. Amin. Karena waktu yang berlalu itu tidak akan kembali lagi. Amin. Kita jalan terus. Hari kemarin bencana baru terjadi. Tuhan baru kasih kaget kota Serui. Longsor, banjir. Pada takut kah? Pada takut kah? Ya. Amin. Datang kepada Dia. Dia siap menolong engkau. Dia siap memilih engkau. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang bejat, tidak mengasihi Tuhan, tapi apakah bagian itu membuat Tuhan jauh dari mereka? Tidak. Tuhan sayang mereka, sehingga Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bagi mereka bahwa karena mereka adalah bangsa pilihan Allah, imamat yang rajani, orang-orang yang kudus, orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus, supaya mereka mampu menyaksikan kematian Tuhan supaya datang kembali. Haleluya. Engkau dengan saya dipilih. Amin.
Ada saudara-saudara kita yang mungkin sekolah tinggi, pergi kuliah sampai tinggi-tinggi tapi pulang datang meninggal. Tapi kalau engkau hanya tukang ojek, cuma duduk jualan di pasar, terima kasih Tuhan, saya masih ada. Tapi teman-teman semuanya ada masih gugur. Bagaikan pohon dia mengalami musim semi dihempaskan oleh angin gugur dan gugur. Tapi kalau saya masih ada, terima kasih Tuhan. Amin. Tidak ada korban yang indah yang dapat saya balas membayar kasih Tuhan, hanya hidup ini saya kasih untuk Tuhan. Amin. Biarlah ini yang menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini datang bagi kita bahwa buang ragi yang lama. Hari ini ada banyak salib tertanam di mana-mana. Tapi apakah engkau merenungkan bagian itu baik atau tidak? Saudara harus renungkan itu baik bahwa dia rela mati karena engkau dengan saya. Sehingga engkau datang kepada dia, maka dia akan mengasihani engkau. Saudara dengar baik, tidak ada yang bisa luput dari kematian, semua yang akan mati. Tapi yang menjadi pertanyaannya jika mati mau kemana? Surga atau neraka? Sehingga ada pujian yang berkata, jika mati mau kemana? Surga atau neraka? Surga tempat senang, tempat neraka sengsara. Haleluya. Iya. Surga yang kekal, neraka juga kekal. Amin. 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 Hari ini belum terjadi jadi. Tapi ketika engkau menghadapi kematian, mundur, tidak bisa memaju, tidak bisa terlambat. Seperti Lazarus dengan orang kaya. Orang kaya karena semua ada, serba ada, sehingga dia lupa diri bahwa semua yang dia miliki itu dari Tuhan. Lazarus ini orang yang tidak punya apa-apa. Yesus gambarkan dua orang ini. Tapi ketika Lazarus mati, tutup mata buka mata, ada di pangkuan Abraham. Amin. Haleluya. Tapi orang kaya ketika mati, tutup mata buka mata, ada dalam hati. Ketika dia lihat ke atas, Bapak Abraham, tolong izinkan saya untuk berapa 5 menit saya bertobatkan. Bapak Abraham bilang, kopi waktu sudah habis. Amin. Ya. Sehingga waktu yang ada ini, jangan engkau memainkan waktu ini. Pergunakan dengan baik, karena Tuhan sayang engkau. Tuhan tidak pernah melihat hutang dosamu, tapi Tuhan melihat ketika engkau mau kembali, maka dia akan kembalikan engkau. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab adonan Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Amin. Amin. Tuhan butuh kemurnian dan kebenaran. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Dia berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 13, hanya tinggal 3 hal saja: iman, kasih, dan pengharapan. Engkau punya iman bahwa ketika engkau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau ditabiskan, maka namamu yang terdaftar dalam buku kematian itu dipindahkan kepada buku kehidupan. Engkau punya kasih karena hukum yang terbesar dalam firman Tuhan itu hanyalah mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi orang lain sebagaimana dirimu sendiri. Engkau punya pengharapan bahwa Yesus pergi, bahwa dia bilang dia akan kembali. Karena dia pergi menyediakan tempat bagimu supaya ketika dia kembali, dia membawa engkau ke tempat di mana ia berada. Di situ pun engkau dengan saya berada. Amin. 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 Haleluya. Ya. Sehingga Tuhan itu baik, sehingga hari ini kami boleh berdiri bukan karena kami, tapi karena Tuhan mengasihi umat-umat di tempat ini. Puji Tuhan. Saya kira kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini dapat memberkati kita semua di hari malam yang berbahagia ini. Haleluya.